Kita openingnya nggak usah yang nggak usah ya. Kita se-enjoy-enjoynya. Oke, selamat datang di ngobrol di Mak Item Project dengan konten sudut pandang Cemtu. Cemtu. Nah, sebelumnya nih mungkin nih ada yang belum tahu nih. Kita mau ngobrol-ngobrolnya sama siapa nih? Perkenalan diri dulu. Aku perkenalan ya. Iya, masa saya. Tapi sehat ya, saya ya. Sehat. Oke. Ya. Monggo Mas. Wih, dapat kopi. Mantap. Rokok. Gatel rambutku. Rokok ya ada rokok juga Mas. Waduh, mantap. Ini kok satu Monggo. nih. Satu apa Siap, dua siap. nih? Terima kasih. Satu lagi, Bang. Satu lagi. Oke, bentar. Lanjut monggo. Ya. Ntar dicariin. Gimana Cemtu tadi? Ini dengan siapa ini yang nanya saya tadi? Oh ya. Perkenalan diri dong. Mohon izin Pak Ferry ya, Pak Rofi, Pak Ali yang di Tobo Ali ya. Mohon izin Pak Joko yang dari Bangka Barat juga. Mohon izin saya untuk menyampaikan keresahan saya selama 3 tahun ini. Itu aja. Semoga apa yang saya berikan sedikit banyak bisa sharing. Ya apalah gitulah. Ya pokoknya. Mas Wahid itu asalnya mana sih sebenarnya? Aku dari Jawa. Dari Jawa. Dari Madiun. Dari Madiun. Nah, Ke Bangka Belitung ngapain? aku ke Bangka Belitung itu kemarin diajak ada event kesenian. Jadi tidak mungkin kalau salah satu cabang keseniannya itu teater. Tidak mungkin kalau teater itu dikerjakan satu orang. Jadi aku datang untuk ngebantu garapan teater itu. Ya kan? Apakah hanya sekadar itu alasanmu? Ya itulah. Yang pertama. Berarti ada yang kedua dong? Jadi selesai fresh graduate. Selesai pendidikan ya kan? Iya. Itu kan semuanya harus kembali ke masyarakat kan. Sorry, maaf saya potong. Pendidikannya di mana? Pendidikannya di mana? Pendidikan apa ini? Pendidikan. Ah. Habis pendidikan, katanya pendidikannya di mana? Oh aku di Sewon, Sewo. Jogja. Kuliah apa itu? Bidan. Oh, bidan. Institut Kebidanan Indonesia. Institut seni ya Iya. di Sewon. Oke. Lanjut Mas. Heeh. Kesini dipanggil, diajak untuk berkesenian teater. Ya, bikin pertunjukan teater gitu. Ya. Jadi aku kesini dalam rangka itu ngebantu itu. Itu juga dari awal, jadi nggak mungkin pertunjukan atau kesenian teater itu cuma dikerjakan oleh satu orang. Oke. Dari kami itu milih pemain, dari kami itu riset tentang ceritanya harus diangkat apa, dari kami harus menyesuaikan gaya dialognya seperti apa. Kira-kira itu nggak mungkin gitu dikerjakan cuma satu orang dalam kurun waktu berapa bulan. Maka aku kesini untuk ngebantu peristiwa itu supaya berjalan lancar gitu. Berarti yang ngajaknya itu teman-teman di Bangka Barat. Ya ada satu teman di Bangka Barat. Oke. Berarti kesininya itu ada tujuan tertentu ya. Iya. Khususnya berkesenian. Berkeseniin. Ya. Iya, kesenian. Belum nanti efeknya. Nanti. Menurut Mas Wahid, teater itu seperti apa? Sudut pandang aja. Gatal garuk.
Ya, rokoknya baru. Enak Rob. Teater itu apa ya? Teater itu mungkin sesuatu yang gitu loh. Nggak bisa diungkapkan lagi. Yang ya. Ya kalau kita cuman ngomongin etimologi gitu. Teater berangkat dari bahasa Yunani teatron gitu kan, gedung pertunjukan. Orang berbondong-bondong nengok pertunjukan teater gitu, di tempat teater, maka dikatakan teater. Kemudian perkembangannya dia tidak hanya menjadi sebuah gedung pertunjukan, yang menjadi sesuatu yang kita tonton gitu. Ada drama realis gitu kan, ada komedi Istanbul, dan sekarang malah yang kemarin dilakukan beberapa ini kan kita bisa pentas di mana aja gitu, tidak harus di gedung pertunjukan gitu. Nah, kalau untuk konteks perkembangan teater di Bangka Belitung ini seperti apa, Mas Wai? Potensial, Gimana tuh? Sudut pandang Mas Wai lah. banyak banget hal yang bisa kita kerjakan di Bangka Belitung. Tapi ya itu masalahnya adalah kita harus menaklukkan alam, atau kita harus benar-benar bersahabat dengan alam gitu. Seperti keadaan yang pada hari ini, ya kan, malam panas, malam terjadi badai, ya. Pagi mendung, siang panas, sore angin gitu. Peristiwa ini sangat teater sekali menurut saya. Sangat cepat ya. Sangat gitu loh. Sangat Nah, Tidak ini bisa kalau kita bisa resepsikan gitu menjadi satu bentuk pertunjukan, gitu kan. Badan kita menyerap itu, kemudian badan kita melakukan satu pengalaman dan kita menerjemahkannya. Wah, luar biasa. Itu dari segi alam, belum dari segi cerita yang berkembang di masyarakat. Teater bisa membuka ke arah itu juga. Banyak banget cerita-cerita rakyat yang bisa kita olah. Oke. Mitos, legenda, ya kan, folklore, fabel, itu bisa kita bersahabat dengan mereka gitu. Terus kita ajak mereka berada di atas panggung gitu. Bisa gitu. Masih bisa kita kerjakan gitu. Dan apa ya? Ibaratnya ruang-ruang itu masih sangat menarik gitu. Masih harus banyak untuk dieksplor ya. My trip, my plaketer. Ya lah naget. Kesiniin. Berarti harus banyak dieksplor. Bangka Belitung sebenarnya berpotensi, Mas ya. Potensial banget. Mungkin itu PR buat teman-teman kita juga. Iya. Ya saya juga terus. Iya, untuk mengekspos-nya keluar gitu. Jangan taunya Kita itu kan tambang timah terus. Bukan cuman mengeksplor itu, tetapi melakukan satu pengalaman terhadap itu mungkin ya. Jadi rasa kita juga berbicara gitu. Oke. Bukan hanya kita kan bukan cuman kamu yang menjadi Pangkal Pinang Dream kan, tapi kamu yang menjadi Pangkal Pinang Trick Where. Ya kan? Ya. Betul sekali. Nah, itulah mungkin mimpi-mimpi kita ya. Semoga ke depan Bangka Belitung seperti Malah kayak calon bupati mana kan? Ke depan Bangka Belitung. Oh, untuk kesenian. Gubernur. Wah, enggak. Jangan ngomong politik lah. Takut salah omong. Sumpah, takut salah omong. Jadi kita ini shootnya di Bangka Barat dan di salah satu sanggar seni yang ada di Bangka Barat namanya Kampus Seni. Terima kasih buat Pak Joko. Terima kasih. Ini iklan dikit ya. Kalau Anda ke Bangka Barat, Anda ke tempat bersejarah, Anda ke tempat warung kopi, Udah biasa. Anda ke pantai, Apa lagi? udah biasa. Tapi Kimcil, bocil, baby ya kan. Ini sekali-kali Anda rekreasi ya kan, nonton kesenian di Kampus Seni. Kampus Seni Bangka Barat. Ini lumbung seni. Tapi jujur nih. Bangka Barat salah satu ladang tempat wadah seni yang ada di Bangka Belitung. Menurut saya. Lengkap di sini. Teater, tari, musik, rupa, visual apalagi. Terkenal. Tepuk tangan buat saya. Bukan saya. Saya butuh pengakuan. Mas Wahid itu kan dari
akademisi teater juga. Enggak, saya cuma pekerja seni teater. Oke, pekerja seni teater. Terus berkesenian teater, pentas lah ya. Itu udah kemana aja? Yang paling jauh paling kemana sih? Kalau aku paling jauh kemana? Kalimantan paling ya. Ke Kalimantan. Terus enak tuh. Enak tuh kayaknya. Sate atau titit. Tit, tit. Nih, gara-gara Dio nih. Nah, kan lagi ada asap. Aduh. Aduh. Sorry Pak. Sorry Pak. Bener-bener Bang. Oke, makasih loh. Hilang kan? Oke. Lanjut. Pernah teater kemana aja? Kalimantan. Paling jauh Kalimantan, Kupang. Kalimantan, Kupang. Jawa berarti udah semua ya? Ya nggak bisa dibilang semua. Oh enggak, tapi Wah, udah terlalu luas Jawa nih. Oke. Paling Solo, Jogja, Semarang, Jakarta, Purwokerto, Purwokerto. Enak, makin mendekat nih. Banyuwangi. Mantap nih. Sate. Nah, berarti udah lumayan jauh ya. Udah lumayan jauh ke Kalimantan. Berpengalaman antum ya. Wah, antum berpengalaman sekali ke teater. Ustaz, boleh nanya nggak? Oh iya, passwordnya. Ma Item Project. Oh, Cemtu. Ini Bang, pengen nanya nih dari netizen nih. Yang tadinya bahas tentang sebenarnya kan bukan seberapa jauhnya Mas Wahid ini jangan tidur. Oh jangan lama dong. Bridgingnya lama banget. Seberapa jauhnya Mas Wahid? Itu di monitor baterainya slow. Tolong dulu. Kita tutup dulu. Tutup dulu. Kelihatan nggak profesional kita? Kelihatan nggak profesional sekali. Aduh. Iya Mas. Oke. Tadi bukan seberapa jauhnya Mas Wahid itu. Sebenarnya berpengalaman ya Mas. Tapi netizen ini nangkepnya apa sih yang udah Mas kasih untuk teater sendiri? Nah lo dari netizen yang fucking netizen. Yang sok tahu nih Mas, yang sok ngerti teater nih. Jadi kalau netizennya aku jawab gini, apa yang teater berikan kepada saya gitu. Gimana netizen? Kok netizen tuh kayaknya terlalu John F. Kennedy gitu ya. Apa yang negara Jangan sampai saya tembak. John F. Kennedy kan mati karena tembakan. Apa yang negara berikan untukmu? Oh, sekarang itu justru apa yang bisa diberikan negara buat saya. Iya. Mungkin. Enggak, saya bercanda. Enggak apa-apa. Bercanda. Hidupnya kan serius. Ya Orang kalau serius juga bercanda kok kerjaannya. tapi aku bersyukur. Itulah yang membuat aku bersyukur ada di sini. Dalam 3 tahun tuh ya meskipun prosesnya tidak bisa aku bilang sempurna gitu, tapi aku bikin 6 naskah. Wih, selama 3 tahun di sini. di Bangka Barat 6 naskah. 6 naskah tentang, ya bener 6 naskah kalau nggak salah. Layang-layang Dempu Awang, cerita di sekitar Taber Gunung, Gunung Penyabung, Taber Gunung. Yang 2 apa ya? Yang 2 aku lupa. Yang 2 aku lupa. Pokoknya nuansa gunung aja lah. Ya rata-rata gunung semua kan? Ada memang Ada cerita apa tentang gunung? dulu waktu aku studi terakhir tentang gunung. Oke. Spiritualitas orang-orang yang ada di gunung. Jadi aku suka gitu. Gunung. Gunung Apa? Gunung Maras. Ada hal menarik nggak? Hal unik selama berproses kesenian? Ya, banyak ya yang hal unik. Yang paling membekas itu waktu aku pentas di Kupang. Ini Kristo kalau nonton, halo Kristo. Gimana tuh? Halo Pak Jos kalau nonton ya. Jadi waktu di Kupang itu kami selesai pentas. Kebetulan di rombongan itu semuanya rambutnya gondrong.
segini ini semua. Jadi waktu itu memang apa namanya, itu identitas buat kami itu, dan satu gaya hidup atau apa gitu kan. Selesai pentas kami diajak keliling Kupang ke pantai yang ibaratnya dekat dengan perbatasan Australia. Wah, ya kan, enak banget kayaknya kan. Jadi di perjalanan tuh udah kayak my trip my plakecer lah. My trip Maimuna. Kalau di Bangka ini jalanannya ini merah. Kalau di Kupang tuh jalanannya batu berpasir namanya. Oke. Batu tapi pasirnya banyak banget, pasir putih-putih gitu. Jadi setelah kami turun dari perempatan perjalanan 31 jam itu, 1 jaman, kami ketemu sama mama-mama. Kami ketemu sama siswa baru pulang sekolah. Kakak Charles, sopir kan. Kakak Charles, ini macam mana nih kira-kira kan? Kasih gula-gula. Teman kami yang gondrong ngasih gula-gula, buka pintu, buka jendela tuh, set mobil. Adik, gula-gula, nak enggak? Adik tuh cuman gini. Selesai adik tuh mandang dua adik tuh mandang, lari mereka. Terkejut kami. Sambil teriak, "Orang jahat! Wah. Deng. Oke. Ada apakah gerangan gitu kan? Terus. Akhirnya kami jalan lagi. Nah, setelah jalan kami ketemu sama mama. Mama Dede. Ya, siap. di sana semua dipanggil mama. Oke. Mama, tadi ke arah pantai ini kemana? Oh, kakak langsung saja ke sana gitu. Dia bilang, ada perempatan, kakak putar balik, kakak lurus ya. Wes bahasanya campur-campur nih. Enggak apa-apa. Oh gitu, ternyata tahu arahnya kan. Setelah tahu arahnya kami nanya, kenapa tadi ada anak-anak, kami kasih gula-gula mereka malah lari, teriakin kami orang jahat. Oh kemarin ada ini OPK, orang penggal kepala. Yang nyulik anak-anak. Modusnya sama, rambutnya gondrong, ngasih gula-gula. Wah. Jadi dikira belum. Jadi Kak Charles ini salah satu dosen di sana, di Undana. Jadi selesai itu, habis itu kami masih perjalanan, kami naik, nggak ketemu pantainya tuh, masih terlalu jauh buat kami. Wah capek nih, istirahat tengah jalan. Bagaimana? Ya udah kita pulang aja lah, pulang nggak jadi ke pantai. Begitu pulang sampai perempatan, lah dihadang orang, bawa samurai, satu motor bawa samurai. Keluar semua, keluar dari Otoy, keluar. Otoy, mobil manggilnya Otoy. Keluar dari Otoy. Kalian ini OPK. Wah, di situ. Itu pertama tidak ada nuansa kami ada di antara maut dan enggak gitu. Cuma 2 orang kan. Setelah saya mobil keluarkan ternyata di kantor kelurahan tuh ramai orang. Wah, jadi sampai ke kantor kelurahan. Ya, kantor kepala desa bukan kelurahan, kepala desa. Kantor kepala desa itu yang membuat histeris adalah mama-mama. Jadi setelah mereka percaya kami ini mahasiswa, kami ini mahasiswa yang pentas teater gitu. Ada lagi mama datang dari lingkup yang lain, bubble yang lain. Anakku, kenapa kau bunuh anakku? Langsung, tenang semua, tenang. Nah, di situ. Ada juga yang usil, ngambil peluang. Kau. Masa. Nah, usil namanya juga. Iya. Jadi itu kan emosi massa, itu kita nggak ada yang tahu. Iya. Nah, aku baru tahu itu keadaan di mana ada maut dan enggak itu. Selesai kami dimasukin mobil sama pendeta, sama polisi, 2 polisi gitu. Ternyata kami dikejar. Padahal ada polisi loh. Ada polisi dikejar kami. Orang itulah ngejar kami pakai motor semua. Mereka kayak nggak percaya bahwa polisi itu akan mengamankan kami gitu. Jadi mereka mau mengambil satu keputusan sendiri. Dikejar tuh sampai kota kami. Sampai ada satu yang mobil kayak pick up polisi itu. Polisinya duduknya berbeda arah gitu. Nah, sampai itu datang akhirnya kami agak aman. Oh ya juga tuh. Menarik sekali. Jadi, setiap perempatan tuh sudah terdengar kabarnya. Ada OPK yang ketangkep. Jadi setiap perempatan tuh kami udah dijaga. Perempatan pertama kami dijaga pendeta, perempatan kedua kami dijaga kepala desa. Tapi kan nggak ada yang tahu. Orang usil dari atas bukit. Bong, bludak, merunduk. Ngeri juga masih. Cuma orang kami mau video aja gini. HP-nya tuh sampai gini-gini. Ada namanya Mbak Martina. Mbak Martina itu tegar gitu, perempuan. Tapi begitu ditenangkan emosinya langsung
masih dalam mobil. Tidak mengira, tapi itu unik menurut saya karena ada satu kebiasaan yang berbeda gitu. Berbeda nilai. Ya itu wajar sih. Nah, kalau sampai sekarang yang membuat saya trauma ya keadaan-keadaan di mana saya harus menyikapi kebudayaan yang lain. Pun di sini pun saya pertama-tama juga agak trauma dikit. Gimana tuh? Traumanya seperti apa? Kan orang sini ngomongnya cepat. Jadi saya agak trauma juga. Wah, ini saya mau diapakan nih itu kan kira-kira. Apalagi kalau udah masuk ke daerah-daerah yang ibaratnya orang itu megang parang untuk ngapain gitu kan, wah ada rasa-rasa trauma dikit. Trauma berarti ya? Trauma. Gara-gara Cuman sedikit doang. Iya. Cuma saya nikmati rasa itu. nikmati. Nikmati. Daripada saya diburu dengan ketakutan kan. Lebih baik saya menikmatinya. Keadaan itu. Kira-kira seperti itu. Menarik. Itu unik banget. Kalau yang di sini yang paling unik ya aku tuh waktu aku di sebelum ke sini aku jarang banget untuk permasalahan kesenian untuk pelajar. Nah, di sini aku harus berurusan dengan itu tuh unik juga. Unik banget loh. Bayangkan aku harus latihan teater menyesuaikan jam mereka. Di sini ya? Jam teman-temanku ini lucu-lucu. Rumahnya Mayang, rumahnya GSBL. Enggak. Mayang itu berapa jaraknya dari sini? Kurang lebih 45 kilo lah. Wah, lumayan jauh tuh. Rumahnya GSBL. Jadi Nah, terus kadang yang lucu tuh ya, mereka selesai latihan berkesenian gitu, mereka ngevideo saat kondisi alam sekitar. Ular datang. Biawak untuk lewat. berkesenian teater ya. Biawak lewat. Dan masih gelap kan jalanan kita kan. Wah, itu seru lah. Pokoknya ada hal-hal yang menurutku menarik banget. Bagaimana sudut pandang Mas Wahid menghadapi tentang zaman sekarang? Teater harus diaplikasikan melewat gara-gara Covid kan? Gara-gara fucking Covid ini. Jadi semuanya harus video gitu. Semuanya harus virtual. Sedangkan atmosfer teater ini setahu saya penonton itu salah satu bagiannya, peran, ya. peran penting juga ya. Ya. Nah, gimana tuh menanggapi tentang kasus seperti itu? Orang teater. Gimana nih? Telepon orang teater gara-gara kasus Covid. Gimana nih? Angkat aja. Halo. Halo. Lagi ada podcast. Apa namanya? Podcast ya? Podcast. Ya. Nih, Dio dan teman-teman Pangkal Pinang. Oke. Ya. Assalamualaikum. Yuk lanjutnya dari tadi Om. Lanjut yang dari mana nih? Langsung yang tadi sebelum ada dapat. Oke. Oh. Oke. Tuh, action. Kita ulang ya. Jadi berbicara tentang teater dengan konteks Covid ini, semuanya tentang di rumah saja. Bagaimana upaya dengan media yang baru nih, Mas? Gimana nih sudut pandang Mas Wahid? Ya. Apakah melakukan inovasi-inovasi menyesuaikan zaman gara-gara Covid? Apakah kita harus menunggu dengan berhentinya Covid? Enggak bisa kita bilang teater harus menunggu sampai Covid selesai. Nah, apa upayanya, Mas? Jadi Berteater. Iya. Berteater. Semangat teater itu adalah jiwa zaman. Jiwa zamannya. Kalau dulu katakanlah teater untuk ritual, ya kan, upacara keagamaan, untuk kekayaan kolektif gotong royong, untuk semangat keluarga. Jiwa zaman yang tidak bisa dipungkiri dari teater itu. Kalaupun sekarang Covid, ya semangat zamannya pasti teater akan melakukan satu sentuhan, singgungan dengan itu. Singgungan dengan media baru itu. Teater akan melakukan itu. Ini kalau Eko Ompong, Mas Eko, saya kutip ya, Eko Santoso, dia mengatakan ini sebagai
situasi khusus ya. Pekerja seni teater harus menyesuaikan, harus bersinggungan dengan pandemi tadi. Kalau kemarin itu ini event yang bukan saya yang membuat, karena saya merasa belum cukup lah ibaratnya untuk membuat itu. Ya. Artinya ada event yang kemudian saya ikuti di virtual nih. Ada 3 event gitu. Di mana itu? Nasional kah? Ya. Lokal? Ada satu dari Kementerian Pendidikan, itu jejak virtual aktor kemarin. Satu lagi dari BPNB Kepri ya, Kepulauan Riau, Balai Pelestari Nasional Budaya. Dan satu lagi wayang strip dari Dewan Kesenian Bangka Barat. Nah, menarik di masalah ngobrol wayang strip, karena wayang strip itu kan lokal ya? Ya, Lokal Bangka Barat juga. lokal. Aku bingung juga mengatakan itu lokal apa enggak, tapi dia lahir menurutku dari teman-teman yang berada di proses kreatif Bangka Barat. Proses kreatif. Oh, bisa nggak ceritain sedikit proses kreatifnya nih? Tentang wayang strip. Tadi kan masih ada yang Jakarta tadi, yang di 2, 3. Yang ketiga kan wayang strip nih. Ya, Ini cerita sedikit lah tentang proses kreatifnya gitu. wayang strip ya. Ya, wayang strip. Proses kreatif wayang strip. Bekerja sama dengan siapa aja, yang turut lokasinya di mana? Awalnya kami ada ini kan, ada namanya Raden Donatus tuh. Dia ini pekerja seni rupa. Waktu project Art from Home Dewan Kesenian, dia bikin gagasan bagaimana kalau komik strip ini kita wayangkan. Tidak membutuhkan durasi yang panjang komik strip tuh. Dia lahir dari kolom-kolom harian, surat kabar harian gitu kan. Terciptalah itu gitu. Terciptalah wayang yang dikomikkan secara strip, tidak terlalu panjang, sederhana banget. Ceritanya adalah waktu cerita pertama itu jualan jamu. Jualan jamu, jamunya dibeli untuk kesehatan, sudah selesai. Nah, ini strip. Peristiwa yang penting itu di situ, peristiwa. Bukan konfliknya, peristiwanya. Oke. Yang mungkin akhirnya dia berkembang, wayang strip itu berkembang. Kami meresponnya kan. Ada Wak Joko di situ, ada juga Mas Anung, ada juga Pak David, ada juga banyak pekerja seni tari, pekerja seni teater gitu, berkumpul untuk ngerespon wayang strip ini supaya setelah kelahiran wayang strip, kami ini pengen membelikan wayang strip ini baju gitu. Oke, gimana Mas? Baju. Wayang strip kan sudah dilahirkan. Ya. Sudah dilahirkan. Wayangnya kecil-kecil gitu. Kecil-kecil, teknis permainannya dari atas, ceritanya sederhana, habis itu selesai. Ini wayangnya di bawah nggak nih? Ada. Ada nggak wayang? Dan perkenalan wayang sama. Nah, biar lebih tahu kan. Ngomong-ngomong wayang strip ini yang mana gitu. Terima kasih Pak ya. Saya kasih harta ini buat Iya. gimana? Yang bikin Raden Donatus sih. Ini. Nah, ini kan dia berbeda, ada titik berbedanya warna jelas. Kalau wayang biasa mungkin Ada lagi nggak saya lihat? nih Mainnya kayak gimana Mas? mainnya dari atas. Kebalik dong. Enggak, setahu saya kan kayak gini kan. Nah. Wayang kan? Ini kan berarti Wayangnya dari atas ke bawah. Nah, oke. kalau biasanya dimainkan satu orang, ini dimainkan banyak orang. Itulah kolaborasi antara teman-teman tadi itu. Direspon oleh teman-teman tari, teman-teman teater yang ada di Bangka Barat nih. Tambah berisi. Oh, bukan ya, bebas. Semangatnya adalah isu hari ini yang diangkat. Isu apa nih? Tabir gunung kemarin. Taber gunung. Viral adalah nafasku. Viral adalah nafas. Ini Nabila. Ini tokohnya namanya Kendu yang ini. Ini Kendu. Ini Kuang. Ini Ibu Batin. Berapa tokoh ini? Yang kemarin 4 tokoh. Ini Bapak Batin. Taber gunung berarti masih
sangat kontemporer banget ya. Iya, kontemporer sekali ini. Teguh dalam diam. Jadi wayangnya kayak gini lah. Silakan yang nonton nanti meresepsi sendiri juga. Nontonnya nggak di masalah. mana? Tengok di YouTube Kesenian Bangka Barat. Kesenian Bangka Barat. Nontonnya di YouTube Kesenian Bangka Barat. Nanti dikasih link lah editornya. Pak, boleh tanya, Pak? Oh, boleh, silakan. Wah, Joko. Nuwun. Wah. Ini malu. Saya Agus. Wah, Agus. Nah, saya dari Sanggar Kampus nih. Oke. Mau tanya nih, kan kemarin pertunjukan wayang stripnya bekerja sama dengan Dewan Kesenian Bangka Barat. Nah, Dewan Kesenian Bangka Barat kan sebenarnya sebagai wadah untuk pengembangan seni yang bertumbuh dan berkembang di Bangka Barat. Nah, dengan munculnya wayang strip, nama wayangnya sendiri kan Jawa itu. Ya. Nah, ada nggak benturan-benturan dari masyarakat karena kesannya wayang ini bukan tradisi Bangka gitu Oh, iya, kan? betul. Nah, begitu aja mohon dijawab Pak Wahid. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oh iya. Gimana nih? Iya. Jadi kalau kita si garisnya itu antara kesenian dengan kebudayaan gitu. Oke. Kalau dibilang apakah wayang itu masuk dalam kebudayaan Bangka Barat? Kebudayaan ini kan peninggalan. Ya tidak ada sejarahnya. Tapi kemudian apakah dia lahir dari orang-orang yang berapa puluh tahun ada di Bangka Barat? Saya pikir iya. Nah, inilah ada pergulatan di situ. Bahwa apa ya? Bohong kalau kebudayaan itu dia statis. Dia pasti dinamis dan bergerak terus. Bergerak terus. Apakah ada sejarahnya teman-teman Bangka Barat itu semule misal. Oke. Semule ya kan. TikTok itu kan enggak ada sejarahnya. Tapi apakah mereka melakukan itu? Mereka melakukan itu. Jadi pikir tidak perlu kita ada satu ketakutan ini dari luar ini masuk ke sini menjajah. Tidak, saya pikir bahasa menjajah ini sangat Terlalu itu ya. David et Empira. Apa tuh? IPS kelas 3. Apa, Mas? Politik pemecah belah. Politik. Ya, saya sebenarnya paham. Biar teman-teman harus berpikir saja. Politik pemecah belah. Jadi kalau kita nengok kayak gitu, kalau aku sendiri ya, aku ngomong, kalau aku keluar dari Bangka gitu, terus kemudian aku pentas wayang strip, aku nggak akan kok ngomong wayang strip itu dari mana-mana. Ya dia lahir dari kemanusiaan yang ada di situ gitu, dari proses-proses kreatif yang ada di situ gitu. Kalau kemudian ada yang komentar-komentar yang ini berada dari hal luar masuk menjajah, saya pikir kita harus nengok juga bagaimana basic dia gitu. Basic dia itu dalam artian apakah yang sudah dikerjakan dia terhadap proses kesenian dan kebudayaan tadi. Menyesuaikan. Ya, dia pasti ada sisi kemanusiaan. Kesenian itu refleksi dari kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana tentang seni teater yang menganggap kami orang gila? Enggak sih. Kalau itu kan dia berkembang dan memang tugas seorang pekerja seni teater memang bukan hanya membuat pikiran orang itu liar gitu kan, tetapi juga memberikan arah kita harus bagaimana. Ya, salah satunya kita menjaga hidup dengan olahraga, tadi kan olah tubuh kalau di teater namanya. Jadi itu Cak. Satu kata tentang seni teater. Teater itu Teater itu kita yang hidup itu yang menanggung punya tanggung jawab terhadap kebudayaan, memikul beban kebudayaan. Itu kalau kata Arifin C. Nur, itu salah satu teatrawan Indonesia. Orang-orang yang hidup adalah mereka yang memikul beban kebudayaan. Jadi selama kita masih hidup ya kita harus melakukan sesuatu gitu. Itulah dayanya, dan kesenian membuka ruang terhadap daya itu.
agar kita terus hidup. Dalam tanda kutip maksudnya. Oke, terima kasih buat Mas Wahid udah nyediain space buat kita untuk ngobrol-ngobrol tentang seni teater. Nah, jadi buat teman-teman yang belum kenal sama Mas Wahid, silakan follow IG-nya di sini nanti, atau di sini terserah editornya mau follow di mana. Dan jangan lupa juga nonton wayang strip, maaf. Dan jangan lupa nonton wayang strip garapan beliau. Oke. Terima kasih Mas Kami Wahid. itu garapan semua, kolaborasi. Garapan semua kolaborasi. Wak Joko juga terima kasih tempatnya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan selalu menjadi kampus seni yang berseni. Amin. Amin. Semoga sukses ke depan. Oke. Kita nggak usah pakai closing ya. Oh, Ma Item jam tua. Oh, tuh pakai closing juga. Ma Item Project sudut pandang. Oh, jam tuh. Makasih, Mas. Udah.